beberapa ulama yang mengatakan, iya, ada yang lebih jahat, ada yang lebih buruk, ada yang lebih dahsyat daripada syaitan. Apa itu? Alhamdulillah, begitu nikmat banget kita menjadi umat Sayyidina Muhammad, ummah marhumah, umat yang dicintai, disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada momentum-momentum saat ini bulan Ramadan. Tuh bagi orang yang puasa, bagi orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada kabar gembira untuk orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, "U'tiyat ummati khamsu hisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum." Diberikan umatku 5 perkara yang mana Allah tidak memberikan ini kepada umat-umat zaman dahulu. Khusus umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khusus kita-kita aja yang mengikuti, yang taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Ya, diberikan khusus 5 perkara ini pada bulan Ramadan. Yang pertama, khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Ya, bau mulutnya orang yang sedang berpuasa ialah lebih utama, lebih indah, lebih hebat di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Ya, di sisi Allah ya, di sisi Allah lebih indah, lebih utama daripada rihil misik, daripada bau minyak wangi misik. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia yang lain ya. Kalau kita sedang berpuasa terus saling abab-ababan ya repot ya. Ini khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sisi manusia yang tidur bisa langsung bangun. Ya abab ya sing bangun mati ndadak sakit itu ya. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftir. Dia mulai fajar sampai maghrib selalu didoakan, dimintakan ampunan oleh para malaikat-malaikat. Jadi para malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk kita ya. Kita dimintakan ampunan ya. Bagi orang yang berpuasa tentunya, bagi orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tusaffatu fiha mardatu syayatin. Nah, khusus di bulan Ramadan syaiton-syaiton dibelenggu. Jadi memang kemaksiatan, kesalahan, dan sesuatu yang menyimpang syariat ada di bulan Ramadan ini ya lebih sedikit daripada di luar Ramadan itu, karena setan-setan itu pada dibelenggu. Nah, ada yang mengatakan ulama dibelenggu dibuang ke lautan. Ada yang mengatakan hanya setan-setan yang besar, hanya setan-setan yang kuat gitu. Setan yang kecil dibiarkan gitu. Nah, kalau ada orang yang bertanya, tapi kenapa di bulan Ramadan ini kok masih banyak orang yang bermaksiat, masih banyak orang yang berbuat salah, masih banyak orang yang berbuat zalim? Beberapa ulama menyebutkan, satu, ibarat 11 bulan orang itu sudah dilatih oleh syaitan, ya otomatis lebih sudah mahir. 1 bulan ditinggal syaitan, dia sudah pinter itu untuk melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan lain-lain ya. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan, iya, ada yang lebih jahat, ada yang lebih buruk, ada yang lebih dahsyat daripada syaitan. Apa itu? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu ya, inna ada aduika nafsu kalati baina jambek. Sesungguhnya musuhmu yang paling berat, musuhmu yang hebat, musuhmu yang sebetulnya ialah hawa nafsumu sendiri itu ya, bukan setan tapi hawa nafsu ya. Lanjut, yang nomor 4, wa yuzayyinullah ta'ala kulla yaumil jannah ya. Setiap hari ada di bulan Ramadan, Allah itu selalu menghiasi surga. Jadi yang surga ini sudah indah, besok diperindah lagi. Besoknya diperindah lagi dan terus demikian sampai akhir Ramadan. Untuk siapa? Tentunya untuk orang-orang yang
berpuasa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Ramadan. Wasabru fi Ramadan thawabul jannah. Adapun kesabaran ada di bulan Ramadan, pahalanya ialah surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sabar menahan maksiat, menahan kesalahan, ya, sabar melakukan ibadah, berpuasa, ya, tidak makan, tidak minum, dan menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti menggunjing, memfitnah, adu domba, sombong, berbohong, dan lain-lain. Itu harus butuh sabar. Dan orang yang sabar atas itu semua pahalanya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan kelak ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yaghfirudz dzunub fi akhir lailah min Ramadan. Kelak di akhir-akhir bulan Ramadan Allah menghapuskan seluruh dosanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang taat kepada Rasulullah, yang nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya ketika itu kepada Nabi Muhammad, "Ahya Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Apakah malam-malam yang disebutkan itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, "La, bukan. Itu bukan Lailatul Qadar." Beruntungnya umat Rasulullah yang taat kepada Rasulullah. Bukan malam Lailatul Qadar aja yang mendapatkan ampunan-ampunan yang sangat besar, rahmat Allah yang banyak, yang begitu agung. Apalagi umat Rasulullah yang ketika itu mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kata Al-Quran lebih mulia, lebih baik, lebih hebat daripada 1000 bulan. Lebih hebat loh ini. Lebih, ya. Jangan disamakan dengan 1000 bulan. Kadang ada orang yang salah paham. Lailatul Qadar sama seperti 1000 bulan kita beribadah. Bukan seperti itu. Tapi lebih baik. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan itu bisa saja 2000 bulan. Bisa saja 10.000 bulan. Bisa saja 1.000.000 bulan. Ya, tidak ada yang tahu batasannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita raih itu Lailatul Qadar. Dengan apa? Tentunya dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan kesalahan-kesalahan syariat, dan melakukan ibadah kepada Allah. Kita qiyamul lail, siangnya kita berpuasa, ya, meninggal sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha Allah tamam, ridha Allah yang sempurna, yang perfect, ya. Ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.